Saya bilang tadi syarat khusus menjadi seorang volunteer dimanapun menurut saya terlahir dari hati. Terlahir dari hati untuk ikut mendharma baktikan kemampuan tenaga waktunya dengan tanpa pamrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Hari ini kami berada di Pondok Poligala di kawasan Pondok Halimun, Salabintana, Sukabumi. Hari ini saya excited sekali bertemu dengan beliau, seorang tokoh pionir di dunia kevolunteeran khususnya di Indonesia, terkhusus lagi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau Volunteer Gede Pangrango. Kalau kami akrab menyapa beliau Abah Eng Yanto. Jadi beliau ini adalah bapak kami semua gitu ya Pak. Nah, secara style di sini saya agak aing eleh maksudnya kalau kalian stylenya kiblatnya Ariana Grande atau siapa ya? Itulah gitu. Kalau saya, nah ini kiblatnya, cuman ya tetap kalah kayak gini stylenya. Beda tampilan. Beda kelas. Mas sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kang. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Bah, teman-teman sih pengen apa ya, khususnya kami pengen mengenalkan ke teman-teman mengenai dunia kevolunteeran di Indonesia, terkhusus tadi di Gunung Gede Pangrango. Mulai Abah ngerintis dulu tahun berapa sampai berapa. Nah kalau sebenarnya kalau Abah di dunia ini sendiri Bah, di alam bebas gitu dari kapan sih Bah? Dari sebelum lahir kah atau dari Ya. Terima kasih Bung Indra. Ngobrol-ngobrol juga. Assalamualaikum, selamat siang sahabat sekalian, sahabat penggiat, dan salam lestari buat Anda. Ya kita ngobrol pagi ini, siang ini ya. siang ini? Kebetulan terima kasih sudah datang ke tempat kami di Volunteer Pantera. Berbicara tentang kevolunteeran, terutama untuk pribadi saya, karena sama-sama lah dengan masa sekarang ya, orang hobi bermain segala macam gitu. Dunia volunteer di Taman Nasional itu sejak tahun 82-83 itu sudah ada. Saya belum lahir Bah. Nah, karena Taman Nasional sendiri peralihan masa menjadi Taman Nasional kan tanggal 6 Maret tahun 80. Tahun 80. Nah, banyak sekali, semua tentu punya tujuan yang sama, ingin menjadikan bagian kawasan Gunung Gede Pangrango ini sebagai tempat belajar. Otomatis ikatan emosional dengan pengelola waktu itu Taman Nasional ya sangat kuat, hingga dan pada saat-saat itu kan Taman Nasional karyawannya nggak sebanyak sekarang. Nah, sementara tentang kasus konservasi itu zaman itu kan orang masih bingung karena akses ke Taman Nasional banyak sekali. Nah, datanglah orang-orang dari perorangan, organisasi yang datang ke Gunung Gede, ke Cibodas khususnya dulu. Itu hanya sekedar malam minggu membantu para teman-teman petugas yang sekarang sudah pada pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal, banyak sekali gitu. Ikatan emosional terbentuk hingga melahirkan sebuah kepedulian. Nah, kepedulian ini tentunya tidak ada unsur paksaan dan semua dilakukan dengan tanpa pamrih. 85 terbentuk juga volunteer di Cibodas secara massal dari mulai berbagai organisasi, jadi banyak juga senior-senior saya, dan rata-rata terutama di Jawa Barat mungkin ya, Jawa Barat DKI lah, Jabodetabek, tokoh-tokoh pendaki gunung pasti menganggap Gunung Gede itu sebagai sekolahannya gitu. Nah, ini yang terjadi. Pada kondisi seperti itu, Cibodas kan kita naik gunung. Ya kasar-kasarnya gini, enak kan kalau kenal dengan petugas naik gunung tuh pusing gitu. Karena zaman waktu itu kan belum ada semak-semaksian kan ya. Naik. Nah, saya kembali ke sini dari Cibodas cukup banyak dan cukup banyak sekali waktu itu hal-hal yang terjadi, gesekan dan lain. Nah, saya kembali ke sini masih utuh di sini. Dulu resort Salabintana ini di atas. Ini kebetulan kita sekarang berada, Bang Indra, ada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango di sektor selatan Kabupaten Sukabumi. Tempatnya ini namanya dulu Baru Halimun. Karena dibilang Baru Halimun itu, ini dulu pada sore kayak seperti ini, kabut turun. Halimun. Di atas dulu posnya di Perbawati, terus pindah ke sini tahun 8 dari 84 dibangun, 85 diisi di sini. Nah, saya berpikir, ini tempat luar biasa. Ini kan belum ada camping ground. Jadi berbicara Baru Halimun jangan yang sekarang.
Di sini hanya satu pondok, saya bilang yang dulu teman-teman tahu rumah nenek, hanya itu satu. Nah baru 86 ada izin kita pengembangan, bikin lokasi camping dan lain-lain. Bahkan dulu petugas sendiri sampai dipermasalahkan, ada PA katanya membuka lahan. Iya. Padahal izin dari departemen untuk bikin camping ground. Iya. Saya waktu itu masih sendiri di sini, jadi ditawarin beberapa kali untuk jadi jagawana, saya nggak mau. Saya ingin sekolah sambil dengan belajar di sini. Gitu. Masa terus, nah berinisiasi tahun 86 ini gimana caranya, saya nggak mungkin sendiri. Gitu. Nah, saya rekrutlah teman-teman, waktu itu saya masih sekolah di Bandung, balik ke sini. Jadi ada teman-teman organisasi pecinta alam zaman itu di sini, saya coba deketin. Yuk, pengalaman Cibodas seperti saya bawa nih, yuk kita bikin namanya volunteer. Gitu. Naon volunteer teh, gitu kan gitu ya. Volunteer teh sukarelawan, gitu kan, itu dari kata luar kan, volunteer. Satu hal yang dilakukan dengan idealisme dan kekuatan diri yang tidak menuntut pamrih, tidak menuntut bayaran dan lain-lain. Wanita kan gitu. Wah, ayolah kumaha carana urang kieu cicing. Nongkrong dengan petugas di sini bareng-bareng gitu. Nah, berinisiatif membuat seperti itu. 87 mulai dideklarasikan tanggal 22 Desember tahun 88 namanya Volunteer Pantera. Volunteer Pantera ini kenapa saya masih nama Pantera? Jadi sukarelawan yang ada di sekitaran Macan lah, karena Pantera kan dari Pantera Pardus. Melas, jadi macan tutul yang ada di kawasan ini memang yang kita masih banyak. Yeah. Itu cikal bakal pertama berdirikan di situ. Nah, setelah di sini mulai berdiri dengan kondisi yang sangat sederhana, pondoknya sekarang hanya tinggal seperti kita tahu sudah berubah peradabannya yang berbeda, tapi idealisnya enggak. Gitu. Ini kita mulai. Nah, saya mulai melakukan sebuah pendekatan kembali ke teman-teman, saudara-saudara lama yang dulu bareng-bareng di Cibodas, di Putri, gitu ya. Sounding lah ke Pos Putri, mendirikan kembali di situ ada satu dengan teman-teman ada GPO ada. Jadi waktu itu hanya 3. Jadi yang paling tua Pantera apa? Insya Allah yang mungkin ya semenjak kita membuatkan sampai dengan sekarang deklarasi bersama segala macam. Sebenarnya ya kalau yang namanya level volunteer dari sebelum saya ada, tapi kan sistemnya yang beda, nggak dengan melakukan kerjasama formal, mungkin hanya dengan pendekatan wilayah atau mungkin perorangan. Saya buatkan lah ini, bikin kerjasama. Ada di GPO Gunung Putri dan kemudian terakhir diberikan di Montana di Cibodas. Kenapa harus demikian? Karena 3 pintu pendakian ini menurut saya yang harus memiliki perhatian khusus. Satu hal, pengunjung banyak. Ini juga alasan kami. Kenapa sih ngadikan volunteer gagawean capek lah gitu kuliah kadang-kadang balik aing hantu-hantuan. Karena pikir kita hobi bermain di sini, terus kalau orang bermain datang malam-malam kayak bertanya ke saha. Yeah. Nah itu jawaban sederhananya. Karena jam kerja petugas kan jam kerja petugas kan terbatas ya, sesuai dengan jam 4 pulang. Yeah. Sekarang kalau dulu mah petugas rata-rata nginep. Oh gitu. Minimal ketika di libur kita tergantikan. Nah muncullah ide itu, minimal kita bisa memfasilitasi kaum-kaum yang senasib, yang hobi aprak-aprakan di leweng gitu. Yeah, yeah. Informasi dan lain-lain bisa bareng itu akan lebih dekat gitu, ketimbang kedekatan dengan formalnya petugas. Keduanya, basic si volunteer ini sendiri saya berpikir dulu kita masih asing Kang tentang naon volunteer gitu. Karena volunteer itu salah satu perannya adalah sebagai perpanjangan tangan UPT, pengelola Taman Nasional dalam rangka penyebar luasan pesan konservasi. Maka seorang volunteer harus menjadi seorang kader konservasi. Jadi mereka penyuluhan swadaya ke masyarakat bahwa Taman Nasional itu begitu nih, aturan main yang berburu nggak boleh segala macam itu bukan semata-mata dilarang, tapi selama untuk pemanfaatan yang skala terbatas. Itu yang sampai sekarang lahir sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 bahwa Taman Nasional sebagai lompatan, pengawetan kan gitu kan. Yeah. Nah itu 3P itu yang paling penting. Itu disum di situ. Nah, awalnya dari situ terus. Dan alhamdulillah sekian tahun kami 3 pintu ini punya satu komitmen bersama. Ayo kita luangkan waktu kita memberikan sesuatu ke tempat lahan bermain kita. Jujur bagi saya kawasan Gunung Gede ini adalah sebuah area dalam pembentukan karakter. Kalau kita memang benar-benar menyelami dunia kevolunteeran. Kedua, juga kita sama-sama bagaimana mengimplementasikan antara kehidupan kita di sini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya sahabat banyak, kita bermitra dengan semuanya. Banyak nilai-nilai positif gitu. Nah, ini yang harus dikuatkan. Jadi persaudaraan kami, Kang Indra tahu lah, sama volunteer sama-sama. Kenapa harus bersih tegang kan sama-sama tidak dibayar kan, sama-sama tidak digaji, kita luangkan waktu ya sama pengabdian. Masalah pengabdiannya kan kalau masing-masing ya gitu. Nah, ini yang jadi sekilas alasan saya kenapa sih harus ada berdiri volunteer, merupakan sebuah kepedulian dari masyarakat
kepedulian dari para pemuda baik lokal maupun luar terhadap alam yang dicintai sebagai tempat belajarnya, terhadap lingkungan yang mereka tempat bermainnya, dan menggali semua potensi yang ada, meningkatkan kompetensi untuk menjadi mitra dari pemerintah dalam khususnya UPT Taman Nasional Gede Pangrango. Itu kalau menurut saya. Coba setelah tadi mendengar Dongeng. prolog ya, dongeng. Dongeng. Nah, sebenarnya kegiatan volunteer itu seperti apa sih, Bah? Kalau kegiatan volunteer semuanya hampir sama, tidak ada yang tidak jauh berbeda lah. Kegiatan ada yang sifatnya rutinitas. Rutinitas itu kan mereka mengelola organisasinya masing-masing. Ya. Keduanya ada organisasi yang terstruktur dan terukur. Contohnya kita mengadakan kerjasama dengan Taman Nasional karena sebagai mitra, ikut patroli bareng, gabungan, menambah kekuatan. Yang keduanya, ini butuh kemudian masyarakat, dalam konservasi, penyuluhan bareng-bareng zaman itu dan sampai sekarang. Yang paling jadi rutin tapi tidak terjadwal ada. Contohnya pada musim pendakian, bukan 1 atau 2, 100-200 ini. Tiap pintu banyak teman-teman berhadapan dengan orang pengunjung yang butuh pertolongan. Nah itu tadi saya bilang, sahan rek nulungan, sukuling kalabung ayeuna naon kan gitu. Nah kehadiran volunteer, karena dengan tanpa pamrih, tulungannya pada teng agama jeung bangsa mah kumangke. Yang penting dia amankan dulu, evakuasi itu jadi rutin. Teman-teman di Gunung Putri, di Kelabinten, apalagi di sini sama. Padahal kan pengizinan bukan di kita. Bukti tanggung jawab kita terhadap sama praktisi ya di situ. Kita memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, kita memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan. Lebih berbicara kemanusiaan lah itu. Lebih kemanusiaan. Memang kalau jangan jadi volunteer kalau tidak punya rasa kemanusiaan mah tuh. Nah itu kan tadi banyak disibukkan dengan kegiatan itu, Pak, dengan tidak dibayar. Sebenarnya teman-teman volunteer itu makannya gimana? Nah, manusia hidup itu sangat rentan dan sangat tidak munafik satu kebutuhan itu. Jadi ketika kita memutuskan menjadi seorang volunteer, kita harus siap. Satu, siap dengan kondisi terpahit. Ya. Karena apa? Kita jangan mimpi untuk dibiayain dan dibayar. Terus nolongan jelema seminggu 2 kali, udah maling kuli. Tapi ini kemuliaan, kelebihan yang diberikan Allah. Kita banyak menolong seminggu 3 kali, daharun tidak pernah batu. Nah, itu kelebihan volunteer. Jadi ketika kita memutuskan jadi seorang relawan, jadi seorang volunteer, jangan takut dengan hidup. Kedua, pada masa yang berkembangnya si volunteer bisa menjadikan peluang. Di Amerika, di Inggris, para volunteer itu banyak orang veteran perang, orang segala macam, orang-orang kaya. Dia nyaman dengan dunia, akhirnya membalikan menjadi sebagai volunteer. Di Indonesia terbalik. Aing hese gawe memitinakannya, kuliah ge hoream jadi volunteer. Tapi jangankan sia-sia, dia punya skill di situ. Betul. Rata-rata orang volunteer ini kan penggiat alam yang notabene sudah belajar tentang teknik kehidupan di alam terbuka, tentang belajar tentang filosofi kehidupan dan lain-lain. Sosmednya jago, kan gitu. Kedua, dia punya ilmu survival dan lain-lain. Bukan berarti jadi volunteer siap pada angjukur, tapi konsep berpikirnya itu terbuka. Saya punya kalian ini jadi pengajar, jadi apa? Itu urusan di Jawa. Yang saya bahas sekarang masalah volunteer. Jadi masalah makan, masalah yang lain, volunteer mah biasa sharing. Nah, jika kieu we orang ngariung kan kumpul, ngopi bareng, ayo boga kopi beli, sok. Insya Allah datang lagi gitu. Seperti yang sudah dijanjikan meren ku Gusti Allah banyak. Permudah urusan orang lain maka Allah akan mempermudah urusan kita. Sendiri, urusan kita. Kembali, tulus enggak. Jadi namun ikhlas. Kalau saya punya prinsip ini, sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, tulus dan hati, itu insya Allah akan membuahkan sesuatu yang terbaik. Jika orang kikian ya, jangan pernah bicara tidak mungkin dengan saya. Orang ngobrol, kia direkam, ditonton ke ribuan orang. Bohong lah untuk nonton, dah hayangan nyaho. Tapi itu jadi duit jadinya bagi-bagi ke saya. Siapa? Sama-sama volunteer begitu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin di dalam hidup kita selama kita melakukan dengan hati dan konsisten ya. Jadi orang volunteer itu harus konsisten dan komitmen. Saya lillahi ta'ala karena Allah. Gampang di Bandung dulu kali saya bolak-balik. Aku tuh jadi bolak-balik. Balik. Datarang atau di ongkosan itu. Tapi kan sok ada. Mas, boleh nggak antar saya ke air terjun nih? Iya malah tulunganan. Anda kan tahu daerah sini. Ya, ngomong orang Capetang. Pak, itang kali ini bisa dihakan. Pak, minum ini juga boleh ini begini pH-nya segala ini sebagai ilmu nanti ya kan. Kan begitu pulang, terima kasih Mas. Mau dibayar lain volunteer lah, informasi nak, skill nak. Kan bukan idealis yang dijual. Betul. Lumayan belikan karena udut. Kamu cina hayang ke gunung gede, kumaha cina bisa tuh. Mainnya nyahuan orang volunteer pasing apa? Ya Pak, berapa harus bayar? Silakan nih Pak, tak volunteer mah gitu. Silakan aja Pak lah, yuk. Yang penting kita tugasnya tuh dia aman naik. Ikuti prosedurnya yang ada ke Taman Nasional. Kita antar guide. Balik-balik di luar dugaan, Pan.
blok beras tolongan itu langsung cereng anjir oh bawa baturan dak aing boga hidup sama dan semuanya tidak ada merasa dirugikan gitu. Tapi pada saat tidak ada seperti itu jangan mengumpat anjir aing 2 minggu oh duit nah loba dahareun lah eueuh dahareun teu gunang gandeng aya dahareun tong poho ka batur jadi insyaallah teman-teman ya sekarang kondisi yang sekarang volunteer kaya-kaya jadi pengusaha-pengusaha subsidi ke adik-adik nah bagi volunteer mah tuh 10-15 juta sana naonan gampang tapi kan itu mah urusan dunia hati yang penting betul gitu jadi ya itu tadi teman-teman sebenarnya banyak yang bertanya sih volunteer itu berkegiatan gitu bahnya kelihatannya nongkrong terus style keren-keren pakaian mahal-mahal sepatu mahal kelihatannya itu paksakan tapi can pernah minta tina warisan itu pasti can banget dari pikiran yang dipaksakan untuk berpikir keras betul. Saya bisa jadi pelatih saya bisa jadi pemandu saya bisa jadi interpreter saya jadi penyuluh swadaya dibayar saya ngisi kelas di seminar nah itu kan itu mah skillnya makanya orang volunteer mah pasti punya skill dah asup aja lain atah betul jadi pelatihan untuk menjadi seorang volunteer itu memang seru-seru sedap gimana gitu dan tapi memang ilmu yang didapatkan tentunya memang ya luar biasa bah yang kita rasakan seperti itu jadi banyak ilmu yang memang tidak diajarkan di sekolah formal tapi di alam terbuka makanya saya bilang tadi alam ini bagi saya adalah laboratorium alam ini adalah puskesmas atau rumah sakit karena obat-obatan ada di sini lengkap alam ini adalah supermarket arek makanan ayah yang penting kan ilmunya makanya satu catatan ketika kita mau menjadi seorang volunteer harus berdasarkan hati bukan karena diajak bukan karena teman percuma kayak ngambang aing mau sponsor tarik jadi iya nah bukan begitu berpikir kritis karena kita kan pernah belajar tentang problem solving bagaimana mengatasi kesulitan dengan baik bagaimana tidak mengabaikan kaidah nah ini yang jadi banyaklah teman-teman sekarang lebih hebat lah jadi bah kalau untuk menjadi kalau ada teman-teman kalau yang ingin berkegiatan bergabung menjadi volunteer itu sebetulnya ada syarat khusus umur khusus atau apa gitu bah nah saya bilang tadi syarat khusus menjadi seorang volunteer dimanapun menurut saya terlahir dari hati untuk ikut mendharma baktikan kemampuan tenaga waktunya dengan tanpa pamrih pertama prinsip kedua batasan-batasan kita sistem penjaringan ini dengan untuk menjadi anggota volunteer kita untuk taruhlah masa rekrutmen kita punya program di calling pendidikan konservasi lingkungan kita bisa datang visit school, anak-anak sekolah kita undang, kita penyuluhan tentang konservasi. Itu ajang promosi. Bapak siapa? Bapak petugas? Bukan, volunteer. Oh, ini volunteer tapi yang gabung. Silakan. Baru berbicara tentang strata. Yang kita kalau anak-anak SMP itu kan siswa didikan kita di kader konservasi. Nah rata-rata dari mulai SMA atau umum, nah baru kita angkat dia. Karena apa? Pelajar itu kan lebih ada kesulitan dengan kurikulum dan lain-lain. Karena ini kan lebih ke benar-benar sebuah kegiatan hobi di luar kurikulum jadi nggak mengganggu tapi banyak sekarang anak-anak SMA ingin bergabung kita lakukan proses pendidikan itu pendalaman menurut saya nggak sia-sia mereka akan lebih mengenal dengan dunia alam terbuka baik belajar tentang biologi tentang pengenalan pohon-pohon yang bisa dimakan ya tentang hukum-hukum dan kaidah-kaidah konservasi lingkungan kan di sekolah bentuk dipelajari di sini dimatangkan nah status keanggotaannya pun dia ya anggota volunteer mah tidak ada batas 10 tahun tidak seumur hidup selama dia masih punya keikhlasan banyak teman-teman zaman dulu sekarang udah pensiun tapi saya yakin jiwanya masih sebagai seorang volunteer hanya yang membatasi contoh asam urat menghambat ayo operasi ditulungan saya kira asam urat aduh bisa tapi saya mensupport kepada adik-adik apa yang dibutuhkan jadi bersinergi lah semua jadi syaratannya itu yang jelas orang Indonesia orang bule pun silakan dan saya di sini ada teman-teman dari Belanda, dari Amerika jadi simpatisan statusnya di sini, Bang. Dia support iya. Karena ini sama volunteer gua ada di sini. Ayo. Itu yang menciptakan Jim Kelly itu seorang aktivis kan praktisi lari gunung. Sering ke sini kalau 2 minggu support ke teman-teman kayak gitu. Nah, kita mah senang-senang aja siapapun karena permasalahan tentang konservasi lingkungan, permasalahan tentang penyelamatan hutan, lingkungan itu bukan milik golongan dan perorangan. Harus semua rakyat Indonesia, masyarakat ini seperti ini. Kami menjaga di sini memberikan peringatan, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang mata air yang mengalir sebelah ini langsung ke Kota Sukabumi. Harusnya ngomong seperti ini bukan saya.
megang kebijakan dong. Atas bah, atas. Oh, Atas, tapi Bah. kan itu tadi. Kenapa volunteer harus digenjot dengan skillnya? Betul. Biar ke sana. Nah. Jadi semua masyarakat mencintai, melakukan konservasi, merawat lingkungan dengan baik, itu udah jadi. Berarti kita berhasil. Ya jadi Gitu. ya kita yang bekerja disupport lah, terjemahkan we, Ah, itu mah teman-teman itu. bahasana masing-masing lah. Tapi tanpa itu juga kita tidak akan mengeluh. Kalau ini bah kegiatan sebenarnya dunia kevolunteeran atau dunia relawan ini hanya di sekitaran Gede Pangrango saja atau secara umum di Indonesia bah? Ya, berbicara tentang kevolunteeran, terutama di Taman Nasional ya, di kawasan nggak bisa dipungkiri, semua berawal di Gunung Gede Pangrango. Karena saya bilang tadi, para praktisi, sesepuh-sesepuh kita nih, orang-orang tua saya, para pelopor dulu, Gunung Gede karena merupakan gunung yang mudah dijangkau dari ibu kota, Tuh. banyak tokoh-tokoh yang banyak berkecimpung. Dan sebenarnya itu sudah menjadikan volunteer di Gunung Gede Pangrango. Tahun 90-an ini cukup ramai, gandrung, bahwa oh iya, banyak kawasan-kawasan yang memiliki program Komdev, Community Development, mengangkat masyarakat karena dulu waktu itu kan ada konservasi bersama masyarakat. Jadi anak-anak lokal kita dididik menjadi tenaga-tenaga sukarela di wilayah. Jadi kalau untuk sekarang berbicara volunteer, kalau volunteer memang identik dengan Gunung Gede Pangrango, tapi sukarelawan di tempat yang lain banyak kok. Teman-teman dulu kami pernah kedatangan dari masyarakat pinggiran hutan di Taman Nasional Gunung Cermai datang ke sini. Saya itu bukan studi banding orang awangkong, itu sama-sama masyarakat atau dirinya bakal lawan Gunung Cermai ya urus. Kebetulan tokoh-tokohnya juga kerabat, teman-teman. Akhirnya ya sampai sekarang tiap Taman Nasional ada. Di Semeru juga ada, dulu rame di Semeru ada Mahameru segala macam. Mungkin pola dan sistemnya yang dulu agak sedikit berbeda. Tapi kan secara adjust kepeduliannya sama. Sekarang cukup lumayan di luar Gunung Gede banyak. Jadi menurut saya ini satu berkah menjadi volunteer itu banyak saudara di mana-mana. Minimal mereka ulin ke mana-mana teh aing volunteer. Itu yang Nyaho dirasakan. yang mudah kenal loh, kan pasti adalah gitu ya. Kedekatan emosional dengan pengolah kita jelas. Dan mana lagi ngukur merenya. Iya mah gawean geus maksimal anjing, kadang-kadang ngenong, kadang-kadang seminggu tuh turun-turun gitu kan. Karena satu kekhawatiran gitu. Takut ada apa-apa. Kenapa? Enggak, urusan yang penilaian mah bukan di manusia, saya pikir mah ketika membuahkan hal yang positif insya Allah gitu aja tadi. Jadi cukup bukan hanya di Gunung Gede, aktivitas volunteeran sekarang mungkin nama yang berbeda dengan aktivitas yang berbeda, tapi ini salah satu bukti bahwa pionir di Gunung Gede bisa merambah ke yang lain hingga di Taman Nasional banyak para lawan yang bekerja sama untuk merasa peduli dan tanggung jawab terhadap pelestarian kawasan. Oke bah, terima kasih tadi obrolannya dengan Abah. Banyak ilmu yang didapat, banyak pesan yang didapat. Tapi di sini saya ingin Abah yang langsung menyampaikan ke teman-teman, ke masyarakat umum, pesan apa sih bah selaku senior Abah lah gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman relawan secara umum di Indonesia, baik gunung, laut, relawan pendidikan apapun itu sama masyarakat secara umum bah. Oke. Enggak. Saya garis bawahi bukan seniornya, hanya masalah waktu. Pengabdian itu tidak ada hentinya. Jadi saya boleh berpesan kepada seluruh penggiat kevolunteeran, baik itu di bidang lingkungan dan lain manusia dan lain-lain, sama-sama volunteer. Marilah kita kembali ke titahnya, menjadi seorang volunteer, menjadi seorang sukarelawan yang tidak pernah meminta pamrih ketika kita melakukan sesuatu, tapi mari kita sepakati apa yang kita tanamkan hari ini buat kehidupan yang lebih jauh. Pandanglah kami, para volunteer, para sukarelawan di bidang lingkungan, kemanusiaan, dan lain-lain segala macam, sebagai manusia biasa yang punya kesepakatan diri, menyisihkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu sesama. Dalam hal ini, kami volunteer di hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mari kita kembali tanya, menjadi volunteer, bekerja tanpa pamrih, komitmen, konsisten, dan tetap idealis untuk menjaga lingkungan dan alam di sekitar kita. Dengan cara apa? Walaupun kita melakukan sekecil apapun untuk kehidupan kelestarian bumi dan lingkungan, itu lebih berarti ketimbang kita berbicara yang banyak tanpa bukur. Itu kalau pesan dari saya. Jadi salam lestari, sahabat sekalian, jaga selalu hutan di sekitar kita, dan tetap bersaudara sama volunteer untuk Indonesia yang lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi obrolan yang luar biasa dengan Abah. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua, buat saya pribadi, buat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, tonton sampai habis biar nggak gagal paham.
Terima Biar kasih. lebihnya. Terima kasih. Salam lestari, salam damai Indonesia.